Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kuturnada Amelia dari Prodi Penjaskesrek NIM 210866079, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Konsep dasar mekanisme ventilasi dan transport oksigen. 1. Struktur dan fungsi organ pernapasan. A. Struktur organ pernafasan. Secara garis besar, organ pada sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring atau kerongkongan, laring atau kotak suara, trakea atau tenggorokan, bronkus dan paru-paru. Berikut gambaran struktur organ pernafasan. Hidung. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran. Indra pembau, selaput lendir, dan konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk dan terhirup saat bernafas, seperti debu, bakteri, konka, memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamankan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. 2. Faring. Fungsi utama faring dalam sistem pernafasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia memungkinkan untuk bernapas melalui mulut. 3. Laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. 4. Trakea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernafasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dengan panjang 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat namun fleksibel. 5. Bronkus. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, setiap sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang halus ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea. Hanya saja dinding bronkus lebih tipis dibandingkan dengan trakea. Paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam setiap sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. B. Fungsi sistem pernapasan. Melansir Klein-Villen Klinik, sistem pernafasan memiliki banyak fungsi. Tak hanya membantu Anda bernafas, fungsi sistem pernafasan lainnya yakni membuat Anda bisa berbicara dan membau sesuatu, mengalirkan udara sesuai tubuh dan melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. 2. Mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Proses ventilasi, inspirasi dan ekspirasi terjadi secara sekuensial yang melalui sistem saluran udara yang sama didukung oleh aliran darah searah melalui pembuluh darah paru, sehingga darah pada ventrikel kanan yang berisi darah dari berbagai jaringan tubuh melalui arteri paru dapat dilakukan reoksigenasi. Pertama, ventilasi paru atau pernapasan yang menyangkut pergerakan udara masuk dan keluar paru. Kedua, yaitu difusi, gas melalui membran respirasi antara udara di ruang alveoli dan kapiler alveoli, sehingga melalui dinding kapiler antara darah dan jaringan. Di lain pihak, oksigen atau O2 yang berfungsi ke sel-sel darah merah bercampur secara kimiawi dengan hemoglobin atau Hb untuk membentuk apa yang dinamakan oksihemoglobin atau oksihemoglobin atau HbO2. Proses pengikatan ini meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkat oksigen sekitar 65 kali.
3. Volume dan kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal dengan dilanjutkan dengan ekspirasi maksimum. Sederhananya, kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Cara menghitung kapasitas vital paru-paru adalah dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume tidak serta volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan inspirasi disebut juga udara komplementer, sedangkan volume cadangan ekspirasi disebut juga udara suplementer. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.